Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu Aam Amaningsih Johur, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah. Dengan kami mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Implementasi Ice Breaking sebagai strategi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran di sekolah dasar. Boleh next. Di sini kami dari kelompok 16 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Monica Metavia, dengan rekan-rekan saya. Saya Dira Kusumawardani. Saya Wilda Syafira. Baik, untuk slide berikutnya, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Wilda. Kepada Wilda, dipersilakan. Baik, pertama itu bab 1. Bab 1 merupakan bab pendahuluan, di mana bab 1 itu yang pertama itu latar belakang. Pendidikan adalah kunci dalam pembentukan masa depan setiap manusia. Salah satu jenjang pendidikan, yaitu jenjang sekolah dasar, merupakan tahap awal dalam perjalanan pendidikan seorang siswa, di mana dasar-dasar pengetahuan dan motivasi belajar ditanamkan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar adalah tingkat motivasi siswa. Motivasi yang rendah dapat menghambat kemampuan siswa untuk merespon pembelajaran dengan baik dan memaksimalkan potensinya. Berdasarkan observasi dan penelitian sebelumnya, banyak ditemukan di beberapa sekolah dasar, siswa sering menghadapi masalah dalam mempertahankan tingkat motivasi yang tinggi selama proses pembelajaran. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah penggunaan teknik ice breaking dalam proses pembelajaran. Ice breaking dalam pembelajaran dapat secara integratif atau secara khusus diberikan dalam sela ataupun jeda di saat proses pembelajaran. Penggunaan ice breaking dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan siswa memiliki motivasi dalam belajar di kelas. Ice breaking dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, membangun hubungan positif antar siswa dan guru, serta merangsang minat belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengimplementasikan teknik ice breaking sebagai strategi yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah teknik ice breaking berpengaruh terhadap tingkat motivasi belajar siswa di sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana implementasi ice breaking dapat mempengaruhi tingkat motivasi siswa dalam pembelajaran di sekolah dasar? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari penggunaan ice breaking dalam meningkatkan motivasi siswa di sekolah dasar. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan motivasi siswa sebelum dan setelah penerapan ice breaking dalam pembelajaran di sekolah dasar? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh teknik ice breaking terhadap tingkat motivasi siswa belajar siswa sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan perilaku partisipasi siswa setelah menerapkan teknik ice breaking. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas teknik ice breaking dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan positif. Yang keempat, membandingkan motivasi siswa sebelum dan setelah penerapan ice breaking. Yang keempat ada manfaat penelitian. Manfaat teori dari penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi untuk pengembangan proses pembelajaran di sekolah dasar, menambah ilmu pengetahuan, serta memperkaya hasil penelitian yang telah ada secara khusus. Penelitian ini diharapkan dapat menguji adanya pengaruh penerapan kegiatan ice breaking terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua ada manfaat praktis bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pilihan untuk sekolah dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk proses pembelajaran siswa. Bagi guru, memberikan informasi kepada guru bahwa diperlukan kreativitas dan inovasi pembelajaran agar terciptanya suasana menyenangkan saat proses pembelajaran. Bagi peneliti, sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan.
Masuk ke bab 2, yaitu bab 2 merupakan tinjauan pustaka. Yang pertama ada kegiatan kajian teori. Belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah sebuah kegiatan yang dilakukan setiap individu agar mendapatkan perubahan tingkah laku, pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman. Definisi umum dari belajar adalah learning is entering change in behavior or in the capacity to behave in given fashion, which result from practice or other forms of experience. Yang artinya belajar adalah perubahan yang menetap dari tingkah laku atau dalam kapasitas untuk bertingkah laku dengan cara yang diberikan yang merupakan hasil dari praktik atau bentuk pengalaman lainnya. Hal itu dikatakan oleh Skunk tahun 2012. Prinsip-prinsip belajar. Pada proses belajar, seorang perlu memperhatikan prinsip-prinsip belajar karena hakikatnya belajar adalah perubahan perilaku menurut Makmur Khairani. Yang pertama itu informasi faktual. Data tentang materi pembelajaran nantinya akan dilaksanakan dapat melalui surat menyurat yang dilakukan kepada pengajar yang berbeda atau dalam skema dasar siswa yang terkait dengan pembelajaran tambahan agar lebih mendalam. Yang kedua ada kemahiran intelektual. Guru harus dapat menguraikan atau mendapatkan gambar, bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga strategi. Guru harus memiliki pilihan untuk mendominasi strategi yang digunakan dalam menemukan yang akan diterapkan dalam sistem pembelajaran. Tujuan belajar yang pertama ini untuk memperoleh informasi digambarkan dengan kemampuan berpikir. Kepemilikan informasi dan kapasitas untuk berpikir tidak dapat dibedakan. Pada akhirnya, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa informasi material dan kenyataannya. Yang kedua, membangun ide atau kemampuan. Membangun ide atau mendefinisikan ide juga membutuhkan keahlian. Kemampuan pasti dapat dilatih, terutama dengan melatih banyak kemampuan. Yang ketiga ada pengembangan perspektif. Dalam mengembangkan psikologi, perilaku, dan mentalitas individu siswa, pendidik harus lebih cerdas dan lebih berhati-hati dalam metodologi mereka. Untuk itu diperlukan kemampuan mengkoordinasikan inspirasi dan pemikiran untuk tidak mengabaikan pemanfaatan karakter instruktur. Yang kedua ada pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar atau mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Lalu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah terjadinya perubahan perilaku siswa setelah mengambil bagian dalam sistem pembelajaran sebagaimana yang ditunjukkan oleh Daryanto. Tujuan pembelajaran merupakan tujuan yang menggambarkan informasi, kapasitas, kemampuan, dan mentalitas yang seharusnya dimiliki oleh siswa karena hasil belajar dikomunikasikan sebagai perilaku yang dapat diukur. Kemudian masuk ke pembahasan ice breaking. Ice breaking sering diartikan sebagai pemecahan kebekuan. Secara etimologi, ice breaking berasal dari kata ice yang artinya es yang memiliki sifat dingin, kaku, dan keras, sedangkan breaking berarti memecahkan. Secara harfiah, ice breaking dapat diartikan pemecah es. Jadi, ice breaking merupakan upaya untuk mencairkan suasana yang dingin seperti es agar lebih nyaman dan santai. Menurut Ria Susana, ice breaking merupakan tindakan yang dilakukan untuk melunakkan iklim belajar yang melelahkan, tidak fleksibel, dan tidak melibatkan diri menjadi tindakan belajar yang menyenangkan, menghidupkan kembali, dinamis, dan menciptakan inspirasi untuk belajar dengan lebih bersemangat. Tujuan ice breaking yang pertama itu memandu otak besar berada dalam kondisi gelombang alfa.
Yang kedua, mengubah tindakan belajar menjadi signifikan, longgar, dan menyenangkan. Yang ketiga, ikut memperkembangkan kondisi fisik dan mental siswa atau siswa sehingga mereka selalu dalam keadaan baru dan cocok dalam data yang menarik. Hal itu merupakan pernyataan dari Muhammad Fatih. Macam-macam ice breaking. Ada beberapa macam ice breaking yang dapat diterapkan dalam sistem pembelajaran. Guru dapat merubah atau memodifikasi sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang pertama ini ada game atau permainan. Biasanya untuk memulai sebuah pembelajaran atau mengakhiri sebuah pembelajaran, jenis ice breaking yang seringkali digunakan adalah permainan. Permainan ini dilakukan untuk mengantarkan siswa masuk ke dalam kegiatan awal pembelajaran atau memberikan permainan kesimpulan pada akhir pembelajaran. Permainan dipilih sesuai dengan kondisi yang terjadi. Yang kedua ada bernyanyi. Untuk memecah suasana membosankan, bernyanyi bisa dilakukan sebagai kegiatan ice breaking. Bernyanyi adalah ice breaking yang mudah dilakukan. Nada dan melodi mengikuti lagu atau nyanyian yang sudah umum dihafal oleh siswa, atau liriknya bisa diganti sesuai dengan kreativitas guru masing-masing. Yang ketiga ada gerak dan lagu. Ice breaking ini juga termasuk yang mudah dilakukan. Siswa diajak menyanyikan lagu yang sudah dihafal, guru hanya memberikan contoh gerakan. Untuk lagunya, guru bisa mencari di internet atau YouTube, atau bisa membuat sendiri sesuai kreativitas masing-masing. Yang keempat ada bercerita. Teknik yang sangat disukai siswa biasanya ialah bercerita. Guru bisa membuat cerita yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan pada hari itu. Yang kelima ada tepuk tangan. Tepuk tangan adalah salah satu ice breaking yang sangat sederhana dan dapat digunakan di mana saja. Ice breaking menggunakan strategi tepuk tangan yang sangat berhasil dalam mengkonsentrasikan siswa sebelum memulai pembelajaran dan membuat siswa menjadi fokus. Yang keenam ada senam. Di dalam ice breaking, senam adalah gerakan sederhana yang mudah dilakukan, tidak terlalu melelahkan, tidak mengeluarkan banyak keringat, tidak membahayakan, dan tetap ada suasana menyenangkan. Teknik ini sangat efektif untuk mempersiapkan pikiran siswa untuk bekerja karena dimulai dengan gerakan. Yang ketujuh ada tebak-tebakan. Tebak-tebakan di dalam ice breaking adalah salah satu kegiatan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa serta membangun kreativitas siswa dalam menciptakan dan menjawab masalah dari perspektif yang unik. Yang kedelapan ada humor. Suatu kegiatan untuk membantu siswa menemukan diri mereka yang sebenarnya. Jika siswa dituntut untuk selalu tegas dan berperilaku sempurna, maka akan menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam diri mereka. Di sisi lain, jika disampaikan dengan rasa humor, maka dapat membantu siswa menemukan kepercayaan diri mereka dan akan tumbuh secara positif. Yang kesembilan ada yell-yell atau kalimat pembangkit semangat. Kalimat pembangkit semangat untuk ice breaking adalah kalimat yang dapat memotivasi kegiatan belajar mengajar dan tentu saja bersifat positif. Yang terakhir, kalimat indah penuh makna. Kalimat indah penuh makna dalam ice breaking adalah salah satu kalimat yang dapat memotivasi siswa dan bersifat positif yang mencerminkan suatu komunitas atau panutan yang akan diperoleh oleh siswa. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Baik, untuk selanjutnya itu ada indikator ice breaking. Yang pertama ada indikator perhatian, yaitu attention. Ice breaking yang tepat dapat membangkitkan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran di awal, di tengah, dan akhir proses pembelajaran. Perhatian ini dapat merangsang rasa ingin tahu lebih lanjut tentang materi yang diajarkan. Jika ice breaking tidak dapat membangkitkan perhatian siswa dan masih menimbulkan rasa bosan dan jenuh pada siswa, maka perlu dilakukan koreksi dan evaluasi baik cara penyampaian, metode, waktu, maupun isi konten dari ice breaking tersebut. Nah, yang kedua indikator tersebut ada indikator relevansi atau relevance. Untuk meningkatkan pemahaman pada siswa, guru harus mampu mengaitkan pengalaman keseharian dan konsep berpikir siswa dengan materi pembelajaran yang akan diberikan. Ice breaking yang tepat dapat dijadikan alternatif ice breaking yang menarik dengan permainan yang efektif. Untuk menghubungkan hal tertentu, syarat ice breaking harus disesuaikan dengan materi yang diberikan. Yang ketiga ada indikator keyakinan confident.
Keyakinan yang dimaksud di sini adalah kepercayaan pada diri siswa bahwa mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Icebreaking yang tepat dapat membantu membangkitkan keyakinan ini. Nah, metode icebreaking yang dapat digunakan guru adalah dengan memutar video motivasi atau menceritakan kisah inspiratif sebelum kelas dimulai. Yang keempat, ada indikator kepuasan atau satisfaction. Kepuasan terkait proses pembelajaran dapat terwujud antara lain jika para siswa merasa mendapat banyak manfaat dari suatu kegiatan proses pembelajaran. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dan dari tidak bisa menjadi bisa. Metode studi kasus dapat menjadi pilihan SBK yang tepat. Para siswa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya ada teknik penggunaan ice breaking dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada teknik spontan dalam situasi pembelajaran. Penggunaan ice breaking spontan secara tiba-tiba dalam pembelajaran seringkali disebabkan oleh kebutuhan mendesak untuk memberikan semangat yang tidak lelah yang tidak telah direncanakan sebelumnya. Ini terjadi saat pembelajaran sedang berlangsung dan ketika diperlukan untuk mengalihkan perhatian dan atau memulihkan fokus siswa tersebut. Nah, penggunaan teknik ini itu fleksibel dan dapat diimplementasikan sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung selama proses pembelajaran. Yang kedua itu ada teknik yang direncanakan. Teknik SBK yang direncanakan adalah strategi atau aktivitas penyegaran yang dipersiapkan sebelumnya sebagai bagian dari rencana pembelajaran. Ice breaking yang direncanakan ini memiliki tujuan yang jelas dan telah dipertimbangkan sebelum sesi pembelajaran dimulai. Ice breaking yang baik dan efektif membantu proses pembelajaran dan dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran telah. Nah, yang berikutnya ini ada manfaat ice breaking. Menggunakan ice breaking oleh guru dapat membangkitkan semangat siswa, membantu mereka untuk kembali semangat dalam proses belajar. Ice breaking digunakan untuk mengalihkan perhatian siswa saat mereka mencapai titik jenuh dalam mengerjakan tugas pembelajaran, sehingga memberikan semangat baru dan membantu mereka fokus kembali pada materi pembelajaran. Kemudian, ketika mencoba membangkitkan semangat, penggunaan ice breaking sangat membantu siswa dalam meningkatkan semangat mereka untuk belajar lagi. Tujuannya adalah agar merangsang semangat dan motivasi siswa agar dapat kembali bersemangat dalam proses pembelajaran. Oke, slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan ice breaking. Yang pertama, kelebihan, yaitu mempercepat persepsi waktu yang terasa lebih lama. Yang kedua, membawa elemen kesenangan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat diadakan dengan spontan atau sesuai rencana. Kemudian, empat, membentuk ikatan dan kohensi di antara peserta eh, sehingga kompak. Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan ice breaking di kelas. Seperti yang pertama itu, ice breaking cenderung menciptakan kebisingan dalam kelas yang bisa mengganggu suasana pembelajaran. Yang kedua, jika ice breaking digunakan secara berlebihan, itu bisa mengalihkan perhatian dari tujuan pembelajaran yang seharusnya. Kemudian penggunaan ice breaking yang tidak terencana atau dadakan dapat membingungkan peserta didik dan mengganggu fokus mereka dari materi pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir itu penerapan ini disesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing. Oke, boleh di next. Nah, berikutnya ini ada motivasi belajar. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak, mencapai tujuan, atau melakukan aktivitas tertentu. Ini bisa berasal dari hasrat pribadi, tujuan, tanggung jawab, atau rangsangan dari lingkungan sekitar. Motivasi seringkali menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan dan mencapai hal-hal yang diinginkan dalam hidup. Menurut Hasibuan dalam Sutrisno 2017, mengemukakan bahwa motivasi adalah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, berikutnya ini ada indikator motivasi belajar. Yang pertama itu, eh, menurut Handoko 1992, untuk menilai motivasi belajar, kita dapat mengamati beberapa indikator berikut. Yang pertama itu, intensitas tekad untuk bertindak.
Yang kedua, durasi waktu yang dialokasikan untuk proses belajar. Yang ketiga, kemauan untuk mengorbankan tugas atau kewajiban lainnya. Yang keempat, keuletan dalam menyelesaikan tugas. Boleh next? Nah, berikutnya ini ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu faktor internal, yaitu ada faktor fisik. Kondisi anak yang sehat dan cukup gizinya akan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan nyaman dan tidak mudah lelah dalam belajar sehingga bisa untuk mencerna bahan-bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Kemudian faktor inteligensi. Menurut Nur Salim 2007, aspek inteligensi adalah kemampuan seseorang untuk dianggap cerdas atau memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi jika mereka mampu menyelesaikan tugas atau masalah dengan cepat. Nah, kemudian itu ada faktor sikap. Sikap adalah kesiapan mental atau emosional untuk bertindak dengan tepat dalam situasi yang diberikan seperti yang dijelaskan oleh Trow dalam buku The Jali 2008. Nah, kesiapan ini dapat dilihat ketika siswa siap menghadapi ujian tanpa persiapan sebelumnya. Nah, kemudian faktor minat. Minat adalah tindakan yang didasari oleh ketertarikan terhadap suatu aktivitas yang mendorong. Kemudian faktor eksternalnya itu faktor keluarga, yaitu merupakan sebuah unit yang terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan tempat tinggal yang memiliki pengaruh besar terhadap motivasi belajar seseorang. Kemudian ada faktor sekolah, merupakan lingkungan sosial yang terdiri dari elemen-elemen seperti guru, teman-teman sekolah, rasio guru, dan murid di kelas. Kemudian ada faktor lingkungan masyarakat, yaitu ketenangan lingkungan sekitar yang tidak mengganggu proses belajar dan mendukung positif dari masyarakat yang memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam diskusi sekolah. Boleh di next? Nah, upaya untuk meningkatkan motivasi belajar menurut untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam lingkungan sekolah, guru dapat mengambil beberapa langkah sebagaimana yang dijelaskan oleh Saderman 2005. Yang pertama itu angka. Memberikan nilai dalam konteks pendidikan seringkali menjadi simbol utama dari prestasi belajar siswa. Banyak siswa yang berfokus pada upaya mencapai nilai atau peringkat tertinggi dalam ulangan atau rapor mereka. Yang kedua, hadiah. Dengan memberikan hadiah yang relevan dan bermakna, guru dapat merangsang motivasi siswa untuk terus berusaha dan berprestasi. Yang ketiga itu kompetensi. Kompetensi baik dalam bentuk persaingan, individu maupun kelompok. Yang keempat itu ada ego involvement, mendorong siswa untuk menyadari pentingnya tugas dan memberi tugas mereka sebagai sebuah tantangan adalah cara yang signifikan untuk meningkatkan motivasi. Yang kelima itu memberikan ulangan atau penilaian formatif dapat menjadikan alat efektif untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang keenam, mengetahui hasil. Ketika siswa dapat melihat hasil dari upaya mereka, baik dalam bentuk nilai atau pencapaian, itu dapat menjadi sumber motivasi positif. Angka 7 itu pujian. Memberikan pujian yang tepat dapat konstruktif adalah salah satu cara efektif untuk mendorong motivasi siswa. Angka 8 itu adalah hukuman. Jika diberikan dengan bijaksana dan dalam konteks negatif reinforcement yang sesuai, hukum dapat menjadi sumber motivasi. Baik, boleh di next. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dira. Pak Dira, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Boleh di next. Nah, di poin 3.1 yaitu tempat dan waktu penelitian. Jadi penelitian ini kita lakukan di SD Ar-Rahman Motik, Jakarta Selatan, dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 di bulan November tahun 2023. Nah, untuk poin 3.2 jenis penelitian, yang pertama, penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau classroom action research dan penelitian kualitatif. Nah, penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berguna dalam meningkatkan kualitas dan membantu meningkatkan kinerja dalam proses pembelajaran, baik dari segi profesionalisme, pengetahuan, maupun keterampilan.
Nah, selanjutnya itu ada penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian untuk merinci suatu fenomena dengan menyelidiki secara mendalam dan mengumpulkan data yang mendalam. Nah, pendekatan kualitatif ini menekankan pada pengamatan yang cermat terhadap fenomena dan mengupas secara mendalam makna yang terkandung dalam fenomena tersebut, dan hasil dari penelitian kualitatif adalah berbentuk paragraf naratif yang mendalam dan teoritis. Nah, pada metode ini dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, analisis dokumen untuk menjelajahi bagaimana siswa dan guru mengalami penggunaan ice breaking dalam pembelajaran. Boleh di next. Nah, untuk desain penelitiannya ini, yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Jadi, kita merancang rencana penerapan ice breaking sebagai strategi meningkatkan motivasi siswa di sekolah dasar. Merancang ice breaking ini jenis apa yang dilakukan pada saat pembelajaran di kelas dan menentukan durasi ice breaking-nya, kapan dilakukan, dan bagaimana frekuensi penerapannya. Untuk kedua yaitu pelaksanaan atau acting. Jadi setelah direncanakan, kemudian dilaksanakan jenis ice breaking tersebut dan ditentukan bagaimana cara menyampaikannya. Setelah itu melihat dan mencatat hasil penerapan setelah dilakukannya ice breaking. Nah, selanjutnya itu pengamatan atau observing. Nah, jika data hasil penerapan ice breaking tersebut sudah dicatat, selanjutnya mengamati hasilnya. Apa perbedaan motivasi dan semangat siswa sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan ice breaking. Nah, terus kemudian bagaimana respon masing-masing siswa saat melakukannya ice breaking. Lalu selanjutnya adalah refleksi atau reflecting. Jadi ketika sudah diamati dan sudah didapati hasilnya, bisa diambil kesimpulan apakah penerapan ice breaking tersebut berhasil mengembalikan motivasi belajar siswa atau tidak. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada variabel penelitian. Nah, pada variabel penelitian ini, di situ ada variabel bebas atau independen yang merupakan suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Nah, variabel bebas ini dalam penelitian ini yaitu penerapan ice breaking. Nah, selanjutnya adalah variabel terikat atau dependen. Ini merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi variabel terikat adalah kondisi atau karakteristik yang berubah, yang muncul atau tidak muncul ketika peneliti mengintroduksi, mengubah, dan mengganti variabel bebas. Nah, variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa. Boleh di next. Selanjutnya di poin 3.5 ini ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data-data yang ada, peneliti menggabungkan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama itu observasi. Jadi, dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian. Nah, proses observasi ini dilaksanakan dengan mengikuti panduan observasi yang telah disiapkan. Nah, kegiatan serta tingkah laku kegiatan serta tingkah laku siswa di kelas diamati untuk memperoleh data kualitatif tentang bagaimana implementasi ice breaking dalam proses pembelajaran mempengaruhi motivasi belajar siswa selama mereka mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan datanya dengan wawancara. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin yang bersifat bebas. Artinya, saat wawancara, peneliti hanya menanyakan garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Dan wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait kondisi kelas, metode pengajaran yang diterapkan oleh guru, partisipasi siswa, penugasan, disiplin siswa, dan pendapat guru mengenai efektivitas penggunaan ice breaking dalam meningkatkan motivasi siswa dalam mata pelajaran yang diajarkan di kelas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi. Nah, dokumentasi yang dimaksud di sini adalah pengumpulan dokumen berupa data-data mengenai sekolah, keadaan peserta didik, guru, serta untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik sebelum diadakan penelitian untuk bahan perbandingan setelah penelitian ini selesai dilakukan. Boleh di next. Nah, baik untuk poin 3.6 yaitu teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Nah, teknik analisis data dan penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yang meliputi 3 tahapan sebagai berikut, yaitu
reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan, penelitian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dari narasumber lalu dianalisis, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dalam wawancara dan observasi yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan data kesimpulan serta cara yang utama bagi analisis kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berisi penjelasan atau analisis terhadap hal-hal yang dibahas dalam penelitian. Nah, data-data tersebut kemudian dipilih untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan sementara pada waktu data reduksi. Selanjutnya, tahap ketiga adalah verifikasi. Nah, verifikasi data dilakukan pada penelitian kualitatif secara terus-menerus sepanjang proses penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari arti beda-beda, mencatat keturunan, pola-pola, menjelaskan, dan menarik kesimpulan atas objek penelitian yang dianalisis. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu ada bab 4. Kita masuk ke bab 4 yaitu hasil yang dicapai dan potensi khusus. Boleh di next. Baik, poin 4.1 yaitu hasil yang dicapai. Nah, pengumpulan data ini kan dilakukan dengan wawancara kepada 2 orang guru pengajar di SD Ar-Rahman Motik, Jakarta Selatan. Kemudian juga dilakukan observasi langsung untuk melihat kondisi kelas dan kegiatan pembelajaran menggunakan teknik ice breaking. Selain itu, dilakukan pencarian data melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode ice breaking ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran di SD Ar-Rahman Motik. Analisis data kualitatif menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam minat belajar siswa setelah melakukan intervensi penggunaan metode ice breaking. Selain itu, hasil dari wawancara kepada guru dan observasi yang menggambarkan partisipasi siswa yang lebih aktif dan respon positif terhadap kegiatan pembelajaran yang melibatkan ice breaking. Nah, boleh di next. Baik, untuk hasil yang dicapai pertama itu adalah perubahan tingkat motivasi siswa dalam belajar. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas dan beberapa siswa kelas di SD Ar-Rahman Motik, terlihat bahwa implementasi metode ice breaking ini secara signifikan meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Kelas yang menggunakan sesi ice breaking menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dalam tingkat motivasi dan semangat belajar dibandingkan dengan sebelum penggunaan ice breaking. Guru menyatakan bahwa siswa mereka merasa lebih nyaman, lebih termotivasi, dan lebih aktif dalam proses pembelajaran setelah mengikuti sesi ice breaking. Pendekatan ice breaking membantu mereka merasa lebih santai dalam belajar, meningkatkan rasa percaya diri, dan membuka kesempatan untuk berbagi pemikiran dan pengalaman. Selain itu, ice breaking juga berperan membantu siswa mendapatkan informasi tambahan yang relevan dengan topik pembelajaran, memperluas wawasan mereka, dan meningkatkan pemahaman materi. Boleh di next. Nah, selanjutnya, perbaikan interaksi sosial siswa. Nah, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ice breaking memberikan dampak positif dalam meningkatkan proses pembelajaran di sekolah dasar. Siswa yang terlibat dalam ice breaking menunjukkan peningkatan dalam interaksi sosial. Kegiatan tersebut menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kolaborasi antar teman sekelas. Dengan meredakan ketegangan awal dan menciptakan suasana yang akrab, siswa lebih mudah berkomunikasi dan bekerja sama, menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. Boleh di next. Untuk hasil yang dicapai yang ketiga yaitu kreativitas dan daya ingat siswa meningkat. Penerapan ice breaking membantu merangsang kreativitas siswa dan memperbaiki daya ingat mereka. Aktivitas yang melibatkan otak secara aktif dalam suasana yang santai membantu siswa untuk lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran. Hal ini terbukti ketika guru melakukan evaluasi dan tes mengingat di akhir kegiatan pembelajaran dan siswa mampu menjawab semua pertanyaan terkait materi yang diajarkan hari itu, menandakan peningkatan daya ingat yang nyata. Boleh di next. Baik, untuk hasil yang dicapai yang keempat itu peningkatan partisipasi aktif. Jadi hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya peningkatan partisipasi aktif siswa dalam kelas. Ice breaking mendorong siswa untuk lebih berani menyuarakan pendapat, bertanya, dan berkontribusi dalam proses pembelajaran.
Hal ini menciptakan kelas yang dinamis dan berinteraksi, meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Boleh di-next? Baik, untuk hasil yang dicapai yang kelima, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Metode ice breaking sebagai strategi pembelajaran juga memberikan dampak dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif. Metode ini mampu meredakan kekacauan di kelas sehingga dapat membantu guru dalam mengelola proses pembelajaran, terutama saat menghadapi situasi yang mungkin menimbulkan ketidaknyamanan, seperti siswa yang gaduh atau kurang semangat. Ketika siswa merasa kurang semangat dalam belajar, penerapan metode ice breaking ini menjadi sarana yang efektif bagi guru untuk memulihkan semangat mereka. Oleh karena itu, teknik ice breaking dianggap sebagai strategi yang efektif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Boleh di next? Baik, selanjutnya di poin 4.2 yaitu potensi khusus. Yang pertama, pengembangan keterampilan sosial. Implementasi ice breaking tidak hanya berdampak pada motivasi belajar, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial siswa. Mereka belajar bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan menghargai perbedaan antar teman sekelas. Potensi ini dapat berkontribusi pada perkembangan pribadi dan sosial siswa di luar konteks pembelajaran. Untuk yang kedua, pembentukan lingkungan belajar positif. Penerapan ice breaking membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Dengan meredakan ketegangan awal, siswa merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menghadapi tantangan pembelajaran. Lingkungan yang positif ini menciptakan landasan yang baik untuk pertumbuhan akademis dan emosional siswa. Yang ketiga, adaptabilitas terhadap metode pembelajaran lain. Siswa yang terbiasa dengan ice breaking cenderung lebih mudah beradaptasi dengan metode pembelajaran lainnya. Mereka memiliki kemampuan untuk membuka diri terhadap variasi metode pembelajaran, meningkatkan fleksibilitas dan kesiapan mereka menghadapi berbagai gaya pengajaran. Yang keempat, pengembangan kemandirian belajar. Ice breaking tidak hanya mengandalkan bimbingan guru, tetapi juga mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian belajarnya. Dengan memberikan tantangan-tantangan yang memerlukan pemikiran kreatif dan pemecahan masalah, siswa diberdayakan untuk mengatasi hambatan belajar dengan pendekatan yang lebih mandiri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dira. Boleh selanjutnya? Bab 5 yaitu penutup. Boleh next. Nah, dari mini riset yang kami lakukan, kami membuat kesimpulan bahwa penerapan teknik ice breaking dalam pembelajaran di SD Ar-Rahman Motik sukses menciptakan suasana yang menyenangkan dan efektif, memudahkan pemahaman siswa terhadap materi, serta membantu mempertahankan fokus mereka. Dapat dilakukan secara spontan atau rencana, melibatkan berbagai aktivitas tanpa memerlukan alat khusus. Perencanaan cermat oleh guru tergambar dalam rencana pembelajaran atau laksana pembelajaran atau RPP, dapat diadopsi oleh semua guru di sekolah. Hasilnya, baik guru maupun siswa merasakan dampak positif dengan siswa yang menjadi lebih fokus, termotivasi, dan bersemangat dalam pembelajaran. Berikutnya, nah, saran yang pertama itu bagi pendidik, pentingnya meningkatkan kemampuan dan kreativitas dalam menerapkan ice breaking untuk menghindari kemonotonan. Yang kedua itu bagi peserta didik. Nah, perlu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ice breaking untuk menjaga fokus dan semangat selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu bagi peneliti atau kami, diharapkan mencari informasi efektif mengenai ice breaking untuk mengatasi kejenuhan dan memulihkan konsentrasi peserta didik. Boleh next. Baik, demikianlah hasil pemaparan mini riset kami dari kelompok 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.